Om Swastiastu. Yang saya hormati Ibu Putu Resti Masdiantini, SE MSI selaku dosen pembimbing utama. Yang saya hormati Ibu Lucy Sri Musmini, SE MSI AK selaku dosen pembimbing pendamping. Dan yang saya hormati Bapak I Gede Agus Pertama Yudantara, SE MSA selaku penelaah. Perkenalkan, nama saya Luputu Ayu Kusmawardani, NIM 17170512227. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Ekspektasi Kinerja, Ekspektasi Usaha, Faktor Sosial Budaya, Motivasi Hedonis dan Nilai Harga terhadap minat penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS. Adapun yang melatar belakangi penelitian saya, yaitu perkembangan teknologi informasi serta komunikasi yang tumbuh dengan pesat dalam memenuhi kebutuhan manusia, tak terkecuali pada bidang ekonomi. Pada bidang ekonomi, perubahan yang dapat dirasakan yaitu kegiatan finansial menjadi lebih mudah dan instan, sehingga dapat menghemat waktu dan tenaga. Finansial teknologi merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang kemudian mengubah model bisnis dari konvensional menjadi modern, yang semula dalam melakukan pembayaran harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang cash, kini masyarakat dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran dengan cepat. Pemanfaatan finansial teknologi pada masyarakat di Indonesia memberikan perubahan gaya hidup masyarakat dalam hal perilaku pembayaran. Perubahan perilaku pembayaran ini disebut dengan fenomena cashless society. Cashless society merupakan keadaan yang dimana masyarakat bertransaksi tanpa menggunakan uang tunai, melainkan dengan menggunakan uang elektronik atau beragam macam kartu, berupa kartu ATM ataupun kartu kredit. Dalam mewujudkan cashless society, Bank Indonesia sudah mencanangkan Gerakan Nasional Non-Tunai atau GNNT sejak tahun 2014. Seperti tahun 2017, Bank Indonesia memberlakukan pembayaran tol secara non-tunai menggunakan uang elektronik dan Bank Indonesia juga meluncurkan Gerbang Pembayaran Nasional atau GPN untuk kartu ATM atau debit. Bank Indonesia mencatat sepanjang tahun 2020, transaksi non-tunai mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan digitalisasi. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyatakan bahwa transaksi ekonomi dan keuangan digital terus mengalami pertumbuhan sejalan dengan penggunaan platform e-commerce dan instrumen digital di masa pandemi, serta kuatnya preferensi dan akseptasi masyarakat akan transaksi digital. Salah satu digital banking yang mengalami peningkatan yaitu mobile banking. Mobile banking merupakan layanan yang disediakan oleh bank yang memungkinkan nasabah bank melakukan transaksi perbankan melalui ponsel atau smartphone. Terdapat banyak fitur yang terdapat dalam mobile banking, salah satunya yaitu pembayaran melalui scan QR Code yang dimana pengguna hanya melakukan scan QR Code yang sudah tersedia di meja kasir merchant, kemudian transaksi selesai. Adanya fitur scan QR Code ini tentu memudahkan pengguna mobile banking dalam melakukan transaksi. Dan saat ini pengguna mobile banking dapat melakukan transaksi pembayaran melalui scan QR Code. Tanggal 17 Agustus tahun 2019, Bank Indonesia meluncurkan QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard sebagai standar QR Code untuk pembayaran digital melalui e-wallet dan mobile banking untuk mewujudkan cashless society. QRIS merupakan standarisasi pembayaran menggunakan QR Code dari Bank Indonesia agar proses transaksi melalui QR Code dilakukan lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Dengan adanya QRIS, pengguna bisa melakukan pembayaran menggunakan scan QR Code tanpa memikirkan QR Code yang disediakan oleh merchant berbeda dengan penyedia aplikasi yang digunakan oleh pengguna. Namun sayangnya masyarakat belum banyak menggunakan pembayaran melalui QRIS. Hal ini dibuktikan dengan hasil observasi awal penulis dengan salah satu pengguna mobile banking BCA, yaitu Nikomang Mertasari Ningsih yang menyatakan bahwa ia saat ini belum pernah melakukan pembayaran melalui QRIS karena belum mengetahui cara menggunakan QRIS. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait dengan transaksi pembayaran melalui QRIS, yang menyebabkan belum banyak masyarakat menggunakan QRIS.
Saat ini penggunaan QRIS sudah mulai banyak digunakan oleh UMKM di Indonesia, salah satunya di kota Singaraja. Kemunculan QRIS di kota Singaraja mendapat respon positif dari masyarakat, tak terkecuali para UMKM yang ada di Singaraja mulai dari supermarket, ekspedisi pengiriman, hingga kedai kopi. Hal itu tentu memudahkan masyarakat jika ingin bertransaksi menggunakan mobile banking. Tetapi masyarakat di kota Singaraja lebih dominan bertransaksi menggunakan uang tunai dibandingkan dengan pembayaran melalui QRIS. Hal ini dibuktikan dengan hasil observasi awal penulis pada salah satu kedai kopi yang menerapkan pembayaran melalui QRIS di kota Singaraja. Cokorda istri Agung Kerjawati selaku owner Kopi Now mengatakan bahwa masyarakat di kota Singaraja lebih dominan melakukan transaksi menggunakan uang tunai dibandingkan menggunakan scan QRIS. Jadi dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa minat penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran masih rendah. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini akan mengungkap faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minat penggunaan QRIS dengan menggunakan model UTAUT 2. Model UTAUT 2 ini merupakan salah satu model penerimaan dan perilaku penggunaan teknologi yang dikembangkan oleh Venkates et al. Pada tahun 2012. Model ini memiliki 7 variabel yaitu ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, faktor sosial, kondisi yang memfasilitasi, motivasi hedonis, nilai harga, dan kebiasaan yang mempengaruhi minat dan perilaku penggunaan teknologi. Penelitian ini hanya menggunakan variabel ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, faktor sosial budaya, motivasi hedonis, dan nilai harga yang dapat mempengaruhi minat penggunaan QRIS. Berdasarkan literatur penelitian terdahulu, terlihat bahwa variabel ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, faktor sosial budaya, motivasi hedonis, dan nilai harga telah menghasilkan berbagai penemuan yang telah mengalami perkembangan variabel-variabel, objek penelitian, fenomena, maupun karakteristik demografis yang ada. Hasil temuan yang tidak konsisten dari beberapa penelitian yang dilakukan menjadi hal yang sangat menarik untuk dikaji lebih dalam tentang pengaruh ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, faktor sosial budaya, motivasi hedonis, dan nilai harga terhadap minat penggunaan. Perbedaan penelitian ini terdapat pada objek penelitian, yaitu penelitian ini menggunakan minat penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS. QRIS merupakan standarisasi pembayaran digital melalui e-wallet dan mobile banking menggunakan QR Code yang baru diluncurkan oleh Bank Indonesia. Penelitian ini menggunakan variabel dalam model UTAUT 2 untuk memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap minat penggunaan QRIS di kota Singaraja. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian mengenai pengaruh ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, faktor sosial budaya, motivasi hedonis, dan nilai harga terhadap minat penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS. Identifikasi masalah dalam penelitian ini yang pertama, masyarakat di kota Singaraja lebih dominan melakukan pembayaran melalui uang cash dibandingkan dengan menggunakan QRIS. Hal itu bertentangan dengan Bank Indonesia yang sudah mencanangkan Gerakan Nasional Non-Tunai atau GNNT untuk mewujudkan cashless society. Yang kedua, kurangnya pengetahuan dan pemahaman pengguna mobile banking di kota Singaraja mengenai QRIS sehingga masyarakat lebih dominan menggunakan uang tunai. Yang ketiga, masyarakat di kota Singaraja belum banyak menggunakan pembayaran melalui QRIS yang disediakan oleh layanan mobile banking. Yang keempat, pengguna mobile banking belum yakin keamanan pembayaran melalui QRIS sehingga dikhawatirkan dapat mempengaruhi minat penggunaan QRIS. Pembatasan masalah dilakukan untuk lebih memfokuskan penelitian pada pokok permasalahan. Penelitian ini ingin menguji pengaruh variabel ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, faktor sosial budaya, motivasi hedonis, dan nilai harga untuk menjelaskan minat penggunaan QRIS di kota Singaraja. Pengguna yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan mobile banking dan pernah menggunakan QRIS di kota Singaraja.
Rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama, apakah ekspektasi kinerja berpengaruh terhadap minat penggunaan QRIS? Yang kedua, apakah ekspektasi usaha berpengaruh terhadap minat penggunaan QRIS? Yang ketiga, apakah faktor sosial budaya berpengaruh terhadap minat penggunaan QRIS? Yang keempat, apakah motivasi hedonis berpengaruh terhadap minat penggunaan QRIS? Dan yang terakhir, apakah nilai harga berpengaruh terhadap minat penggunaan QRIS? Dan ada pula tujuan penelitian yang merujuk pada rumusan masalah penelitian yang bisa dilihat di slide. Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, yang pertama itu ada manfaat teoritis. Jadi hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman, gambaran, dan informasi terkait dengan pengembangan akademik di bidang sistem informasi akuntansi dan akuntansi keperilakuan khususnya dalam hal penerimaan teknologi informasi. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu memahami teori yang berkaitan dengan minat penggunaan suatu teknologi informasi, khususnya model UTAUT 2. Dan bagaimana variabel ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, faktor sosial budaya, motivasi hedonis, dan nilai harga mempengaruhi minat penggunaan teknologi informasi. Adapun manfaat praktis dari penelitian ini, yang pertama bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melaksanakan penelitian terhadap permasalahan yang sama. Yang kedua bagi Universitas Pendidikan Ganesha, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dan bahan bacaan di perpustakaan dan dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya. Yang ketiga bagi masyarakat. Dari penelitian ini diharapkan dapat mengedukasi masyarakat sebagai pengguna mobile banking mengenai transaksi pembayaran melalui scan QRIS yang penggunanya dapat memberikan kemudahan dalam proses transaksi pembayaran baik dari segi waktu, biaya, dan tenaga. Sehingga kedepannya semakin banyak masyarakat yang menggunakan transaksi pembayaran melalui QRIS. Selanjutnya itu ada kajian teori. Yang pertama ada UNIVAT Theory of Acceptance and Use of Technology 2 atau UTAUT 2. Model UTAUT ini merupakan salah satu model penerimaan dan penggunaan teknologi yang dikembangkan oleh Venkatesh. Jadi model UTAUT ini terbukti lebih berhasil menjelaskan hingga 70% dibandingkan dengan ke-8 teori yang lain dalam menjelaskan niat menggunakan teknologi. Kemudian model UTAUT ini diperluas oleh Venkatesh pada tahun 2012 menjadi model UTAUT 2. Model UTAUT 2 ini dikembangkan untuk mengukur tingkat minat dan pelaku penggunaan teknologi dalam konteks konsumen atau individu. Model ini memiliki 7 variabel yaitu ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, faktor sosial, kondisi yang memfasilitasi, motivasi hedonis, dan nilai harga dan kebiasaan yang mempengaruhi minat dan pelaku penggunaan teknologi. Yang kedua itu ada financial technology atau fintech. Financial technology merupakan penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk layanan teknologi dan atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan dan atau efisiensi, kelancaran, keamanan dan keandalan sistem pembayaran. Yang ketiga ada mobile banking. Mobile banking ini merupakan layanan yang disediakan oleh bank yang memungkinkan nasabah bank melakukan transaksi perbankan melalui ponsel atau smartphone. Jadi fitur-fitur yang terdapat dalam layanan mobile banking ini antara lain layanan informasi seperti saldo, mutasi rekening, tagihan kartu kredit, suku bunga, dan lokasi cabang atau ATM terdekat. Dan layanan transaksi seperti transfer, pembayaran tagihan seperti listrik, air, pajak, kartu kredit, asuransi, ataupun internet. Kemudian ada pembelian dan berbagai fitur lainnya. Yang keempat yaitu QRIS. Jadi QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard ini adalah sebagai standar QR Code untuk pembayaran digital melalui aplikasi dompet elektronik dan mobile banking. Jadi QRIS ini merupakan standarisasi pembayaran menggunakan QR Code dari Bank Indonesia agar proses transaksi melalui QR Code ini dilakukan lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Jadi per tanggal 1 Januari tahun 2020, semua penyelenggara jasa sistem pembayaran yang akan menggunakan QR Code sebagai alat pembayaran wajib menerapkan QRIS. Yang kelima yaitu ada minat penggunaan. Jadi minat penggunaan suatu sistem ini merupakan niat pengguna
untuk menggunakan sistem secara terus-menerus dengan asumsi bahwa pengguna akan mendapatkan manfaat dengan menggunakan suatu sistem. Yang selanjutnya ada kajian hasil penelitian yang relevan. Jadi penelitian terdahulu sangat penting sebagai acuan yang berguna bagi penelitian ini. Hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dilihat di slide, dan hasil penelitian lainnya dapat dilihat pada lampiran 2. Selanjutnya yaitu ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir dalam penelitian ini menjelaskan minat masyarakat dalam penggunaan QRIS dengan menggunakan variabel ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, faktor sosial budaya, motivasi hedonis, dan nilai harga. Maka dapat disusun kerangka pemikiran penelitian yang dapat dilihat pada slide. Selanjutnya ada 5 hipotesis yang terdapat dalam penelitian ini. Yang pertama, ekspektasi kinerja berpengaruh positif terhadap minat penggunaan QRIS. Yang kedua, ekspektasi usaha berpengaruh positif terhadap minat penggunaan QRIS. Yang ketiga, faktor sosial budaya berpengaruh positif terhadap minat penggunaan QRIS. Yang keempat, motivasi hedonis berpengaruh positif terhadap minat penggunaan QRIS. Dan yang kelima, nilai harga berpengaruh positif terhadap minat penggunaan QRIS. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Jadi penelitian ini dilaksanakan di Kota Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali yang dilakukan dari bulan Mei hingga Juli tahun 2021. Lokasi ini dipilih karena masih rendahnya masyarakat yang menggunakan QRIS. Dan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang diperoleh dari responden melalui kuesioner yang disebarkan menggunakan Google Form. Adapun rancangan penelitian yang bisa dilihat di slide. Selanjutnya itu ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di Kota Singaraja yang menggunakan mobile banking dan pernah menggunakan QRIS. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu teknik incidental sampling, karena jumlah populasi tidak diketahui secara pasti dan tidak tersedianya data yang relevan dan akurat mengenai jumlah masyarakat yang menggunakan mobile banking di Kota Singaraja. Jadi menurut Her et al. Pada tahun 2010 menyatakan bahwa jumlah sampel minimum yang representatif adalah 10 kali jumlah variabel. Dengan demikian jumlah sampel minimalnya sebesar 60 sampel karena menggunakan 6 variabel. Selanjutnya peneliti menetapkan jumlah sampel sebesar 60 sampel karena jika terdapat kesalahan dalam pengisian kuesioner maka penelitian ini tetap dapat memenuhi syarat jumlah sampel minimal. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Jadi metode pengumpulan data dalam penelitian ini berupa kuesioner yang menggunakan media Google Form kemudian disebarkan kepada responden yang memenuhi kriteria. Instrumen penelitian ini bersumber dari penelitian Venkates et al. Tahun 2012, Pertiwi dan Arianto tahun 2017, dan Arianto 2017. Kemudian skala yang digunakan untuk mengukur kuesioner adalah skala Likert. Selanjutnya metode dan teknik analisis data. Jadi pada penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif. Kemudian pengolahan dan penganalisaan data menggunakan bantuan software SPSS versi 24. Uji yang pertama dilakukan yaitu uji statistik deskriptif. Selanjutnya dilakukan uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan reliabilitas. Kemudian dilanjutkan dengan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Selanjutnya dilakukan uji hipotesis yang terdiri dari uji koefisien determinasi, uji kelayakan model atau uji F, kemudian uji parsial atau uji T, dan analisis regresi linear berganda. Yang selanjutnya yaitu ada hasil penelitian dan pembahasan. Jadi yang pertama yaitu ada deskripsi data. Jadi hasil penyebaran kuesioner yang terkumpul sebanyak 93 responden, namun terdapat 13 kuesioner yang tidak memenuhi syarat. Jadi data yang dapat dianalisis dalam penelitian ini adalah 80 data. Adapun karakteristik responden meliputi jenis kelamin, usia, dan pekerjaan. Yang pertama, karakteristik berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh perempuan sebesar 70%. Hal ini menunjukkan bahwa hasil penelitian ini cenderung feminim. Kemudian yang kedua, karakteristik berdasarkan usia didominasi oleh masyarakat berusia 17 hingga 25 tahun sebesar 72%.
Hal ini menunjukkan bahwa dari segi usia, sebagian besar responden yang menggunakan QRIS dalam melakukan transaksi pembayaran adalah usia remaja akhir berkisar umur 17 sampai 25 tahun. Yang ketiga yaitu karakteristik berdasarkan pekerjaan. Responden paling banyak berstatus sebagai mahasiswa sebanyak 46,25%. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi pekerjaan, mahasiswa mendominasi sebagai responden dalam penelitian ini karena mahasiswa menjadi kaum milenial yang melek akan teknologi. Selanjutnya hasil uji statistik deskriptif. Jadi berdasarkan hasil statistik deskriptif yang disajikan pada slide, menunjukkan bahwa sebaran data berupa jawaban responden pada butir-butir seluruh pernyataan pada kuesioner dapat dinyatakan sudah merata. Uji yang selanjutnya yaitu uji kualitas data. Yang pertama yaitu ada uji validitas. Jadi berdasarkan hasil uji validitas pada tabel menunjukkan bahwa seluruh kuesioner yang merupakan instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, faktor sosial budaya, motivasi hedonis, nilai harga, dan minat penggunaan QRIS memiliki nilai koefisien korelasi lebih besar daripada R-tabel sebesar 0,2119. Hal ini menunjukkan bahwa butir-butir pernyataan dalam instrumen penelitian tersebut valid dan layak digunakan sebagai instrumen penelitian. Yang kedua yaitu ada uji reliabilitas. Jadi hasil uji reliabilitas ini menunjukkan bahwa seluruh instrumen penelitian memiliki koefisien Cronbach alfa lebih dari 0,70. Jadi dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas maupun terikat dapat dikatakan reliabel karena telah memenuhi syarat reliabilitas. Uji yang selanjutnya yaitu uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Yang pertama pada uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov, dilihat pada slide nilai signifikansi sebesar 0,2. Lebih dari 0,05, jadi dapat disimpulkan bahwa data yang diuji berdistribusi normal. Uji yang kedua yaitu uji multikolinearitas yang terdapat pada slide diketahui bahwa nilai tolerans lebih besar daripada 0,1 atau nilai VIF kurang dari 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa kelima variabel bebas pada model regresi yang ada tidak terjadi gejala multikolinearitas. Selanjutnya uji heteroskedastisitas dengan cara Gleiser menghasilkan nilai signifikansi masing-masing variabel bebas lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas pada model regresi yang ada tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Selanjutnya yaitu uji hipotesis. Jadi, uji yang pertama dilakukan yaitu uji koefisien determinasi. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai dari adjusted R-square adalah sebesar 0,553 atau 55,3%. Yang artinya variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini menjelaskan minat penggunaan QRIS sebesar 55,3%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Selanjutnya, uji hipotesis yang kedua yaitu uji kelayakan model atau uji F. Jadi dapat dilihat pada slide bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa signifikansi pada uji F nilainya lebih kecil daripada 0,05 atau 5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang dibuat itu layak digunakan. Untuk menjelaskan pengaruh ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, faktor sosial budaya, motivasi hedonis, dan nilai harga terhadap minat penggunaan QRIS. Uji yang selanjutnya yaitu uji parsial atau uji T. Berdasarkan tabel hasil uji parsial diketahui bahwa nilai signifikansi variabel ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, motivasi hedonis, dan nilai harga kurang dari 0,05, yang artinya hipotesis 1, 2, 4, dan 5 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, motivasi hedonis, dan nilai harga berpengaruh secara parsial terhadap minat penggunaan QRIS.
Sedangkan nilai signifikansi variabel faktor sosial budaya lebih besar daripada 0,05, yang artinya hipotesis ketiga ditolak, sehingga faktor sosial budaya tidak berpengaruh terhadap minat penggunaan QRIS. Selanjutnya dilakukan uji analisis regresi linear berganda. Jadi berdasarkan hasil persamaan regresi linear berganda, maka dapat dijelaskan yang pertama, nilai konstanta sebesar 3,340 menyatakan bahwa apabila ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, faktor sosial budaya, motivasi hedonis, dan nilai harga dianggap konstan pada nilai 0, maka rata-rata nilai minat penggunaan QRIS adalah sebesar 3,340. Yang kedua, nilai koefisien ekspektasi kinerja yaitu 0,180 memiliki arti bahwa koefisien ekspektasi kinerja memiliki hubungan yang positif terhadap minat penggunaan QRIS. Jadi apabila ekspektasi kinerja meningkat sebesar 1 satuan, maka tingkat minat penggunaan QRIS akan meningkat sebesar 0,180 dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya konstan. Yang ketiga yaitu nilai koefisien ekspektasi usaha yaitu sebesar 0,127. Memiliki arti bahwa ekspektasi usaha memiliki hubungan positif terhadap minat penggunaan QRIS. Jadi apabila ekspektasi usaha meningkat sebesar 1 satuan, maka tingkat minat penggunaan QRIS akan meningkat sebesar 0,127 dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya konstan. Yang keempat, nilai koefisien faktor sosial budaya yaitu min 0,037 memiliki arti bahwa faktor sosial budaya memiliki hubungan negatif terhadap minat penggunaan QRIS. Jadi apabila faktor sosial budaya meningkat sebesar 1 satuan, maka tingkat minat penggunaan QRIS akan menurun sebesar 0,037 dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. Yang kelima yaitu nilai koefisien motivasi hedonis yaitu sebesar 0,298 memiliki arti bahwa motivasi hedonis memiliki hubungan yang positif terhadap minat penggunaan QRIS. Jadi apabila motivasi hedonis meningkat sebesar 1 satuan, maka tingkat minat penggunaan QRIS akan meningkat sebesar 0,298 dengan asumsi bahwa variabel lainnya konstan. Yang keenam yaitu nilai koefisien nilai harga yaitu sebesar 0,263. Memiliki arti bahwa nilai harga memiliki hubungan yang positif terhadap minat penggunaan QRIS. Jadi apabila nilai harga meningkat sebesar 1 satuan, maka tingkat minat penggunaan QRIS akan meningkat sebesar 0,263 dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. Selanjutnya pembahasan. Yang pertama itu ada ekspektasi kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan QRIS. Jika dengan menggunakan QRIS membantu seseorang menyelesaikan transaksi pembayaran dengan lebih cepat serta dapat meningkatkan produktivitas pengguna, maka semakin tinggi minat penggunaan mobile banking untuk melakukan transaksi pembayaran dengan menggunakan QRIS. Yang kedua yaitu ekspektasi usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan QRIS. Jadi seseorang akan berminat menggunakan QRIS apabila seseorang tersebut merasakan kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran melalui QRIS karena penggunaannya sangat mudah untuk dipelajari dan digunakan serta tidak perlu menghabiskan waktu lama untuk melakukan transaksi pembayaran. Yang ketiga yaitu faktor sosial budaya. Tidak berpengaruh terhadap minat penggunaan QRIS. Jadi penggunaan QRIS ini tidak dipengaruhi oleh orang lain dan lingkungan di sekitar yang merekomendasikan bahwa seseorang harus melakukan transaksi pembayaran menggunakan QRIS karena tanpa rekomendasi dari teman maupun kerabat sekitar, seseorang berminat menggunakan QRIS karena penggunaan QRIS dapat memberikan manfaat dalam melakukan transaksi pembayaran. Selanjutnya, motivasi hedonis berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan QRIS, yang dimana semakin besar kesenangan yang diperoleh dari penggunaan QRIS, maka akan semakin besar pula pengaruhnya terhadap minat untuk menggunakan QRIS. Yang terakhir yaitu nilai harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan QRIS. Jadi seseorang akan berminat menggunakan QRIS apabila seseorang menerima manfaat yang dirasakan lebih besar dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan.
Jadi semakin besar manfaat yang dirasakan dari penggunaan QRIS, maka semakin besar minat seseorang untuk melakukan transaksi pembayaran menggunakan QRIS. Implikasi pada penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu implikasi teoritis dan praktis. Yang pertama, implikasi teoritis yang dapat diberikan dalam penelitian ini dapat memberikan informasi terkait dengan pengembangan akademik di bidang sistem informasi akuntansi dan akuntansi keperilakuan, khususnya dalam hal penerimaan teknologi informasi. Selain itu, penelitian ini dapat mengembangkan dan menambah hasil dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan, sehingga dapat menambah hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab minat menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS, seperti variabel ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, faktor sosial budaya, motivasi hedonis, dan nilai harga. Kemudian hasil penelitian ini dapat memperkuat mengenai teori yang berkaitan dengan minat penggunaan suatu teknologi informasi, khususnya model UTAUT 2. Sedangkan implikasi praktis penggunaan QRIS dapat memberikan banyak manfaat dalam meningkatkan produktivitas, kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran, dan terdapat banyak diskon, promo, dan cashback yang diberikan jika melakukan transaksi melalui. Adapun simpulan dari penelitian ini, yang pertama, ekspektasi kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan QRIS pada pengguna mobile banking di Kota Singaraja. Yang kedua, ekspektasi usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan QRIS pada pengguna mobile banking di Kota Singaraja. Yang ketiga, faktor sosial budaya tidak berpengaruh terhadap minat penggunaan QRIS pada pengguna mobile banking di Kota Singaraja. Yang keempat, motivasi hedonis berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan QRIS pada pengguna mobile banking di Kota Singaraja. Dan yang terakhir, nilai harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan QRIS pada pengguna mobile banking di Kota Singaraja. Adapun saran yang dapat diberikan, yang pertama, bagi Bank Indonesia diharapkan dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai literasi keuangan digital untuk mengoptimalkan penggunaan QRIS dan meningkatkan transaksi non-tunai. Jadi dengan dilakukannya hal tersebut, masyarakat akan tertarik melakukan transaksi melalui QRIS. Yang kedua, bagi masyarakat di Kota Singaraja, diharapkan dapat meningkatkan dan mengoptimalkan transaksi pembayaran khususnya melalui QRIS, karena dapat memberikan manfaat bagi pengguna mobile banking dan penggunaannya yang cukup mudah, praktis, cepat, dan terjaga keamanannya, sehingga dapat mewujudkan cashless society. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel penelitian, tidak hanya pengguna mobile banking di Kota Singaraja. Jadi penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat menambah variabel lainnya yang diduga sebagai faktor yang mempengaruhi minat penggunaan QRIS, karena variabel dalam penelitian ini hanya dapat menjelaskan sebesar 55,3%. Jadi peneliti selanjutnya bisa menggunakan variabel lain seperti variabel persepsi risiko, kebiasaan, kepercayaan, dan pengetahuan. Sekian presentasi skripsi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Jadi saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.